Shalom, saudara-saudara terkasih, jemaat GKBH yang tercinta. Selamat pagi dan selamat Paskah. Salam sehat dan penuh berkat untuk kita semua. Pagi ini, pagi yang penuh semangat, pagi yang penuh ceria, karena kita sedang merayakan kemenangan Tuhan kita atas kuasa maut. Ya, Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita semua. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Puji syukur pada Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah, ya, firman Tuhan pembuka pada pagi hari ini. Mari kita memulai ibadah online Paskah kita pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Allah kita, memberikan hormat kepada Allah kita, hormat bagi Allah Bapa, dengan sikap yang kudus, dengan semangat, ya, yang begitu luar biasa memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan untuk hari ini, di mana kami bisa merayakan kebangkitan Engkau, ya Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, dan hari ini Tuhan Engkau bangkit untuk kami. Terima kasih juga Tuhan untuk acara Jumat Agung yang sudah kami lewati di hari Jumat lalu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk peringatan-peringatan yang masih Engkau kasih kepada kami, untuk kami terus ingat, ya Tuhan, bahwa Engkau sudah begitu baik, bahwa Engkau sudah sangat-sangat baik, mau merelakan dirimu Tuhan untuk mati di kayu salib dan bangkit untuk kami semua, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pengorbanan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk serentetan hari-hari yang sudah Engkau berkati, yang sudah Engkau sertai. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan sekali lagi untuk hari ini ibadah online Paskah, kami serahkan tangan Tuhan. Untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, sungguh Tuhan tolong Engkau memberkati mereka semua, menyertai mereka semua dalam mereka mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan tolong untuk sekali media-media yang mereka gunakan, kiranya mereka bisa menggunakan dengan baik, terutama untuk koneksi internet, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Allah kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan hari ini. Saat ini Tuhan, di hadapan Tuhan, kami masih bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sekali untuk anugerah yang begitu besar yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk ibadah online pagi ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara terkasih, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, marilah saudara kasih, kita akan bersama-sama yang memuji Tuhan sekali lagi, yang menyatakan bahwa Kristus Yesus, Engkau sudah bangkit untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Kristus Yesus, bangkitlah. Kristus Yesus, bangkitlah. Haleluya. Malak makhluk soraklah. Haleluya. Angkat suara pujilah. Haleluya. Bumi surga beria. Haleluya. Raja mulia bangkitlah. Haleluya. Jiwaku ditebusnya. Haleluya. Sengatmu di manakah? Haleluya. Hai maut dan pintu neraka. Haleluya. Kini ku mau ikut Yesus. Haleluya. Ikut Dia maju terus. Haleluya. Turutlah dan Tuhanku. Haleluya. Tanggung salib sertaku. Haleluya. Sungguh pujian yang sangat indah. Ya, kiranya haleluya, haleluya muncul terus dari mulut kita, dari hati kita, bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Saat ini mari kita bersama-sama akan mengakui dosa kita, karena di dalam firman Tuhan di Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Oke, firman Tuhan ini sekali lagi memberikan kita reminder lagi ya untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami, sungguh Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang indah yang Kau beri pada kami di pagi hari ini, di momen Paskah ini Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami ya Tuhan. Ya Allah kami ya Tuhan kami, ampuni ya Tuhan setiap dosa kesalahan kami yang kami lakukan terus ya Tuhan. Terkadang kami tahu itu sudah salah, tapi kadang kami malah melakukannya lagi ya Tuhan. Sungguh Tuhan, ampunilah kami Tuhan, seringkali kami mendekati pencobaan ya Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh ialah kami kurang peka terhadap Engkau. Kami kurang peka terhadap suara kudus ya Tuhan. Sungguh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kiranya kami terus bisa melatih hidup kami untuk taat dan setia pada Tuhan. Melatih hidup kami Tuhan untuk selalu peka akan suara Engkau. Sungguh ialah kami Tuhan kami, ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan hidup kami setiap hari terus Tuhan mau minta ampun dosa kepada Engkau. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terimalah ya Tuhan untuk pengakuan dosa kami. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, kita pagi hari ini kita akan membacakan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24.
Ya, pagi ini kita akan baca satu firman Tuhan saja, satu ayat firman Tuhan saja di Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, sungguh ayat firman Tuhan yang luar biasa, ya, bahwa Tuhan, ya, yang sudah bangkit untuk kita semua, yang sudah memindahkan kita di dalam maut ke dalam hidup. Ya, marilah bersama semua jemaat Tuhan di pagi hari ini, di momen Paskah ini, ya, kita memuliakan nama Tuhan, bahwa mulia dan menang, ya, kepada Tuhanku yang bangkit kembali dari kuasa maut. Mari kita bersemangat memuji Tuhan, menyatakan mulia dan menang pada Tuhanku. Mulia dan menang pada Tuhanku yang bangkit kembali dari kuasa maut. Kubur tak berdaya terus menahannya. Malaikat yang mulia saksi bangkitnya. Mulia dan menang pada Tuhanku yang mutlak telah menang atas kuasa maut. Yesus yang bangkit, juru selamatku, di mana sengatmu, hai kuasa maut. Mari kita sorak bersukaria, karena kuasa kubur patah sengatnya. Mulia dan menang, mulia dan menang pada Tuhanku yang mutlak telah menang atas kuasa maut. Itu ayat ketiga. Teguhkan daku, Raja hidupku. Teguhkan daku, Raja hidupku. Sadarkan ku selalu terus bersandarmu. Bimbinglah jalanku dalam kasih-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidup. Jumpa dengan mulia dan menang, mulia dan menang pada Tuhanku yang mutlak telah menang. Sekali lagi ya, mulia dan menang, mulia dan menang pada Tuhanku yang mutlak telah menang atas kuasa maut. Ya, saat ini saudara kasih, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Sebelumnya mari kita mau menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa kasih Tuhan, ya, yang belum pernah ada dimanapun, ya, kasih Tuhan Yesus Allah kita yang mau lahir, yang mau mati, dan yang mau bangkit untuk kita semua, menebus dosa kita semua. Ya, memang belum pernah ada kasih setia, kasih seperti ini. Kasih Tuhan tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita mengagumi Allah kita. Mari kita mencintai lebih Allah kita. Mari kita melayani terus Allah kita. Belum pernah ada kasih di dunia yang seperti kasih Tuhan kita.
belum pernah ada. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Katakan, Tuhan, Kau kukagumi, Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Dengan penuh cinta katakan, Tuhan, Kau kukagumi, Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Kau kukagumi, Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Musik masih melantun. Ya Allah kami, ya Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk lagu yang begitu indah yang Kau ingatkan kepada kami semua, bahwa memang tidak ada ya Tuhan kasih yang seperti Engkau. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan sekali untuk kasih yang begitu luar biasa. Engkau Tuhan Yesus yang mau lahir di kandang domba. Engkau Tuhan Yesus yang mau menderita, dipaku dan disalib ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus pun yang luar biasa, Engkau pun akhirnya menang atas kuasa maut. Semata-mata yang Engkau lakukan hanya untuk kami saja, orang yang penuh bersalah nih Bapa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur padamu sekali lagi untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah ada dimanapun ya Tuhan. Sungguh Tuhan beruntung ya Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau. Kami sangat beruntung Tuhan, punya kasih yang begitu besar yang Engkau beri pada kami. Tuhan, kiranya hidup kami, apa yang kami punya, biarlah Tuhan Engkau latih kami
untuk kami berikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami terlalu pelit terhadap Engkau. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami terlalu hitung-hitungan waktu terhadap Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami menghitung-hitung materi kami untuk Engkau. Tapi untuk duniawi Tuhan, kami begitu boros ya Tuhan. Tapi untuk Engkau Tuhan, kami masih mikir-mikir. Sungguh kami, kiranya ya Tuhan, melalui momen Paskah ini, melalui momen Jumat Agung yang sudah kami lewati beberapa hari yang lalu, kiranya terus mereminder kami, menegur kami ya Tuhan, untuk benar-benar menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk hidup yang sudah Engkau berkati ya Tuhan. Terutama ya Tuhan, kami bisa melewati pandemi corona ini ya Tuhan. Sudah setahun lebih Tuhan kami bisa melewati pandemi ini Tuhan. Kami percaya ini pun karena pertolongan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur padamu sekali lagi, menyerahkan gereja kami yang tercinta ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk Jemaat Batu Hidup yang sampai hari ini Tuhan masih bisa Engkau pelihara, masih bisa Engkau jaga, masih bisa Engkau sertai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Jemaat Batu Hidup yang bisa menikmati ibadah walaupun masih secara online ya Tuhan. Tuhan, kiranya iman dari setiap Jemaat Batu Hidup tidak luntur ya Tuhan. Mungkin kami tidak pernah bertemu muka dalam setahun lebih ya Tuhan, tapi kiranya kami bisa terus bertemu dengan Engkau ya Tuhan, di dalam rumah kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, tolong kami dalam sekali lagi untuk gereja kami dalam tangan Tuhan, terutama juga untuk pembangunan gereja ya Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan untuk gereja yang sudah kami percaya Engkau sertai, Engkau izinkan untuk dibangun ya Tuhan. Saat ini Tuhan sudah memasuki lantai ketiga. Sungguh Tuhan, ini satu anugerah yang Kau begitu besar kepada kami ya Tuhan. Pada awalnya kami ragu, pada awal kami takut ya Tuhan, apakah gereja ini bisa dibangun atau tidak. Rupanya Tuhan, Engkau lebih berkuasa. Rupanya Engkau Tuhan Allah yang begitu luar biasa, yang masih menyertai ya Tuhan gereja kami. Kami terus menyerahkan sekali lagi untuk pembangunan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sekali lagi berkat anugerah yang Engkau beri pada kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau mendengar ya Tuhan sekali lagi untuk doa kami, seruan kami. Kiranya kami mau terus Tuhan menerima, menunggu jawaban Tuhan, karena kami percaya jawaban Tuhan adalah selalu tepat dan begitu indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujian sekali, refnya sekali lagi. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Sekali lagi ya, kau kukagumi. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saat ini saudara kasih, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian Paskah yang dipersembahkan oleh beberapa jemaat Batu Hidup. Ini pun dilakukan secara online ya, Voka Group GKBH online ya, dengan satu judul yang luar biasa yang menyerukan kita semua untuk Hai Bangkit bagi Yesus. Ya, mari kita dengarkan ya persembahan pujian dari Voka Group online Gereja Kristen Batu Hidup.
Terima kasih untuk teman-teman dari Batu Hidup yang sudah bersembahan lagu pujian Paskah ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan pujian hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar, tinggalkan dunia dan dosa cemar, serahkan semuanya, kelak hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari. Kasih-Nya menarikku merindu, ku ikut Tuhan berserah diri. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Terlebih ketiga. Hidup bagi Yesus di ladangnya, beritakan Injil, kabarkan selamat. Cari akan orang yang belum dengar, domba terhilang hantar padanya. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hadi. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat beribadah kembali kepada Tuhan, khususnya dalam perayaan Paskah hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal 6, ayat 1 sampai 14. Kitab Roma pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian, kitab Roma pasal 6, mulai ayat pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, simpan baik dalam hati dan melakukannya. Selamat Paskah bagi kita semua sebagai orang-orang percaya yang hari ini memperingati hari Paskah, yaitu hari perayaan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan diberi tema mati menjadi hidup. Mati menjadi hidup. Sebuah tema yang sangat menarik, tetapi sekaligus sulit untuk dimengerti bagi kebanyakan orang. Biasanya kalau orang hidup kemudian mati, hidup menjadi mati, tetapi sekarang mati menjadi hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi beberapa orang yang sudah mengerti pun kadang juga masih sulit untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berusaha untuk menjelaskan makna kematian dan kehidupan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus, mati menjadi hidup, agar pada hari Paskah ini kita dapat mengerti makna yang sesungguhnya. Mati menjadi hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita ingat dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ialah, kalau seseorang dari mati menjadi hidup, itu berarti ada perubahan. Ada perubahan yang nyata. Di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, di sana dicatat adanya perubahan moral bagi orang percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Moral yang baik, moral yang menjadi lebih baik, itu adalah hasil hidup baru dalam Kristus. Kebangkitan Yesus merupakan berita yang sangat menggembirakan. Yesus menang atas kematian. Yesus menang atas dosa. Dan kita diampuni dosa-dosa kita seberapapun besarnya. Dan kita juga akan menjadi pemenang dalam hidup ini pada waktu kita menghadapi dosa. Di dalam kitab Yesaya pasal pertama ayat 18, Yesaya pasal pertama ayat 18 dikatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Pengertian yang salah akan hukum kasih karunia akan menyesatkan kita. Ada orang-orang yang berpendapat kalau dosa kecil diampuni, dosa besar juga diampuni oleh Tuhan. Lebih baik dosa besar sekalian. Lebih enak dosa besar sekalian kalau sama-sama diampuni. Saudara-saudara, ada orang yang berpikir demikian dan mempraktekkan itu dalam hidupnya. Kalau korupsi, kalau maling uang negara yang besar sekalian. Karena korupsi yang sangat besar di penjara, pencuri sandal jepit juga di penjara. Jadi orang berpikir enakan berbuat dosa yang besar sekalian. Kalau korupsi yang besar sekalian. Bahkan orang-orang tertentu kalau mau di penjara pun diistimewakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian yang salah seperti ini akan menyebabkan orang tidak bisa memaknai dengan baik kasih karunia Allah. Mereka akan berbuat dosa dan berbuat dosa terus-menerus dalam hidup ini. Tetapi yang Tuhan kehendaki agar kita semua mengetahui bahwa seharusnya setelah orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, ada perubahan dalam hidupnya, ada perubahan moral menjadi lebih baik, ada perubahan kebiasaan hidup ini atau gaya hidup ini menjadi gaya hidup yang lebih baik, sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan perubahan itu pada waktu kita percaya kepadanya dan pada waktu kita dibaptis. Seharusnya terjadi perubahan. Saudara-saudara, di dalam ayat pertama sampai dengan ayat 6 tadi, kalau kita bisa analogikan, kalau kita bisa samakan, pada waktu seorang dibaptis itu bagaikan orang yang mati, yang dikuburkan bersama Yesus dan bangkit pula bersama dengan Yesus dalam kehidupan yang baru. Sekali lagi, kalau orang yang sudah percaya dibaptis, itu seperti dikuburkan, mati, dan pada waktu keluar menjadi orang yang sudah dibaptis itu menjadi kehidupan yang baru bersama Kristus. Hidup yang lama, yang biasanya suka dosa, sudah tidak ada lagi, sudah berlalu. Sedangkan hidup yang baru bersama dengan Kristus itu muncul, dan orang mulai belajar untuk hidup baru. Mungkin pada awalnya kagok dan rasanya canggung, tetapi harus mempunyai tekad untuk tetap hidup baru itu, sehingga makin hari makin sempurna, makin hari makin terbiasa dengan kehidupan yang baru itu. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulangi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagian orang percaya itu meragukan karya penyelamatan Yesus ini. Tidak mungkin katanya, kita tidak mungkin menjadi orang yang baru, manusia yang baru. Buktinya kita masih saja berbuat dosa. Karena kita masih saja berbuat dosa, masih seperti manusia yang lama, jadi kita tidak mungkin menjadi manusia baru. Itu kata sebagian orang. Tetapi perhatikanlah baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus dan karya penyelamatannya, Tuhan memberikan benih ilahi dalam hidup kita. Kalau kita memelihara baik-baik itu, benih itu akan bertumbuh. Akhirnya hidup yang baru itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang kita percayai itu akan membentuk hidup kita. Kalau kita percaya kata orang, khususnya pada hal-hal yang negatif dan melemahkan, kita tidak akan memiliki hidup berkemenangan dalam Tuhan. Tetapi kalau kita percaya pada firman Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan itu akan menjadi hidup di dalam hidup kita, akan bertumbuh dan menyebabkan hidup kita seperti yang difirmankan oleh Tuhan itu. Camkan ini baik-baik. Hidup itu adalah hidup yang dipenuhi dengan pilihan. Hidup yang dipenuhi dengan pilihan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mengatakan saya bisa, maka hidup kita juga bisa. Saudara, ingatkah saudara akan gambar ini? Ini adalah gambar gajah sirkus yang diikat dengan sebuah rantai dan patok kecil. Ya, patok kecil. Ini mulai dibiasakan dengan diikat pada waktu gajah itu masih kecil. Kalau gajah itu masih kecil, biasanya rantai itu cukup kuat menyebabkan gajah itu tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi sekarang perhatikan, pada waktu gajah itu bertumbuh besar pun, karena sudah pernah punya pengalaman dan terbiasa diikat, gajah itu merasa tidak bisa kemana-mana. Pada waktu dia menggerakkan kakinya, dia merasa, tuh masih terikat kan? Saya pernah nyoba dulu melepaskan, tapi tidak bisa. Sekarang pun tidak bisa. Saudara, pada waktu kita menjadi orang yang hidup baru, kita juga harus memilih. Apakah kita memilih tetap terikat atau kita merasa sekarang saya sudah hidup baru, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk hidup bebas, lepas dari ikatan itu. Walaupun kita pernah mencoba melepaskan tidak bisa, tetapi sekarang berbeda. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Namun pilihan itu tetap pada kita. Apakah kita masih mau terikat dengan hidup yang lama, atau kita menganggap sekaranglah waktunya untuk hidup baru. Kita harus mengatakan, saya bisa melakukan itu. Walaupun kita pernah mengatakan, saya tidak bisa, tetapi sekaranglah waktunya.
sekaranglah waktunya saya bisa melakukan itu. Dalam perayaan Paskah pada hari ini, kita diingatkan bahwa kita semua yang sudah percaya kepada Yesus diberikan kuasa yang baru. Yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah terbit. Hidup yang berkemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hidup kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu kita hayati sebagai suatu hidup yang baru. Kadang-kadang masih juga kita merasakan hidup yang lama. Ingatlah, kita adalah orang yang baru. Saudara-saudara, banyak orang yang masih terikat dalam dosa dan hidup dengan cara yang lama. Kasihan mereka. Seharusnya kita harus menyadari bahwa kita ini memiliki kehidupan yang baru, kekuatan baru, kuasa baru dari Tuhan, yang memang pada waktu Jumat Agung yang lalu Tuhan mati untuk kita, tapi hari ini Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang dari kematian. Seharusnya kita menjadi satu dengan kebangkitannya, kata ayat 5 dalam firman Tuhan. Hidup yang baru, hidup yang menang. Paskah, ingatlah itu, Paskah, bangkit bersama Kristus. Mati menjadi hidup. Bila kita mati, kita tidak mempunyai pilihan. Kita tidak bisa memilih. Tetapi hanya orang yang hidup saja yang mempunyai pilihan untuk menang, untuk hidup kudus dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ingat dalam perayaan Paskah ini bahwa kita semua menjadi orang-orang yang baru, yang memiliki moral yang baru. Hal yang kedua yang dicatat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 12 ialah peringatan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan menjadi hamba dosa, ya, jangan menjadi hamba dosa. Kuasa dosa itu sudah tidak ada lagi. Jadi jangan diberikan kuasa lagi, karena Tuhan sudah memenangkan itu. Dosa itu sudah tidak berkuasa. Jangan diberi kuasa. Jangan mau menjadi hamba dosa, termasuk dosa favorit kita sekalipun. Kuasa dosa sudah pensiun, tidak berkuasa lagi, dan tidak memiliki daya lagi. Dan kuasa dosa itu sebetulnya sudah tidak relevan bagi orang-orang percaya. Kita harus memahami doktrin ini, karena ini doktrin yang penting, dan kita harus memahami dengan benar. Kalau kita masih percaya bahwa kuasa dosa itu masih dominan dalam hidup kita, melebihi kuasa Kristus yang bangkit pada hari ini merupakan pengertian yang salah. Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa itu. Kuasa dosa harusnya tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Biarlah dan hanya kuasa Kristus saja yang menguasai hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, kalau kadang kita merasa berdosa dan melakukan dosa, dan kita ingin berbuat dosa, satu hal yang perlu kita kerjakan saat itu ialah itu hanya mungkin kalau kita beri kesempatan. Kalau kita tidak memberi kesempatan untuk dosa, kita tidak akan berdosa. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 mengatakan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau kita menuruti, kita bisa berdosa dan berakibat kematian. Saudara-saudara, pada waktu kita
mengingini dosa, maka berdosalah kita. Apalagi kalau kita menuruti keinginan itu. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, dosa sudah tidak berkuasa lagi. Oleh sebab itu, ingatlah baik-baik, jangan diberi kuasa lagi dan jangan dibangkit-bangkitkan lagi tentang dosa itu. Memang kita bisa memilih. Kadang-kadang memang hidup kita penuh pilihan. Anak pada waktu mau membeli pakaian bisa memilih, mungkin butuh waktu berjam-jam, tapi suatu saat harus menentukan pilihan. Hidup kita seringkali di persimpangan jalan. Apakah kita mau memilih jalan yang satu atau yang lain? Kadang-kadang kita dibingungkan, atau kadang-kadang kita salah jalan. Tetapi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita melihat ada jalan yang salah, ada jalan dosa, kita tidak usah mengikuti jalan yang salah itu. Amanlah kita, selamatlah kita, karena kita memilih yang benar. Saudara-saudara, tentu apa yang kita pilih itu akan memberikan dampak. Bahkan pilihan-pilihan yang salah kadang-kadang memberi dampak yang sangat serius di dalam hidup kita dalam jangka waktu yang lama. Ingat, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sudah mati untuk dosa dan menjadi hidup bagi Tuhan. Hidup yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Saudara-saudara, kalau kita adalah ciptaan yang baru, setiap kali kita mau melakukan perbuatan lama kita, katakan saja, aku adalah ciptaan baru. Aku tidak pantas melakukan itu. Dan ini bisa dipraktekkan. Setiap kali kita sadar akan melakukan sebuah dosa, suatu dosa, entah dosa kecil atau besar, ingat dan katakan itu. Aku adalah ciptaan baru dalam Kristus. Tidak pantas aku melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang beberapa orang yang karena sering kalinya berbuat dosa, dia mengatakan, ya saya manusia yang lemah. Memang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik, manusia itu manusia yang sangat lemah. Khususnya pada waktu manusia itu lahir ke dunia ini. Bisanya hanya menangis kalau menghadapi masalah apapun, menangis. Digigit nyamuk, gatal, menangis. Mau buang air, menangis. Lapar, butuh makan, nangis. Ya, hanya itulah yang bisa dikerjakan. Hidupnya sepenuhnya bergantung pada orang lain. Hidupnya sepenuhnya butuh pertolongan orang lain, tidak bisa mandiri. Itu benar. Tetapi ingat baik-baik, itu kalau bayi, ya, kalau anak-anak bisa demikian. Sebaliknya, kalau anak ini sudah bertumbuh dan menjadi dewasa, tentu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pada waktu bayi dia lakukan, seperti menangis. Kesehariannya menangis, pasti ada yang tidak beres. Ya, memang kadang-kadang begitu beratnya persoalan yang kita hadapi atau masalah yang tidak selesai-selesai, kadang kita menangis. Tapi bukankah orang yang dewasa tidak selalu menangis? Orang yang dewasa yang sudah memiliki kedewasaan pasti akan bertindak lain. Kalau dia cenderung menangis mungkin hanya sebentar saja, tetapi akan menghadapi masalah itu dengan dewasa juga, termasuk juga dalam hal dosa. Sebelum kita bertumbuh di dalam Kristus, mungkin hampir tiap hari kita melakukan dosa. Seharusnya kalau kita sudah makin lama makin dewasa di dalam Kristus, kita harusnya berbeda. Kita
bukannya menjadi orang yang tidak berdaya, tetapi kita punya kemampuan untuk menghadapi dosa itu. Lebih-lebih kalau kita sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang baru dalam Kristus yang hari ini kita peringati kebangkitannya. Kristus yang menang atas dosa mengingatkan kepada kita supaya kita jangan menjadi hamba dosa, supaya kita jangan dikalahkan oleh dosa, tetapi marilah kita dengan berani bersama dengan Tuhan, kita hadapi dosa itu, bila perlu jangan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak usah menjadi hamba dosa karena dosa hilang kuasanya. Hal yang ketiga yang dicatat di dalam ayat 13 sampai 14. Ayat-ayat ini ingin mengajarkan kepada kita agar kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah. Serahkan anggota tubuh kita kepada Allah. Paskah seharusnya mendorong kita untuk menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai oleh Allah dan melakukan hal-hal yang benar, melakukan kebenaran. Dalam hidup kita, kita perlu lakukan ini. Kita mati bagi dosa dan menjadi hidup bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Berlaku benar atau tidak benar, itu sekali lagi tergantung pada pilihan kita. Kalau kita menjadi milik Allah, sudah seharusnya kita juga menyerahkan seluruh hidup kita bagi Allah untuk memuliakan Allah dalam hidup kita masing-masing, ya. Serahkan hidup kita bagi Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan baik-baik. Kemudian di dalam 1 Korintus 7 ayat 23, 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, kedua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita itu sudah tidak berada dalam kekuasaan kita lagi, tetapi dalam kekuasaan Allah. Harusnya yang menguasai hidup kita itu bukan kita lagi, bukan pula dosa, tetapi Allah. Kita harus menyerahkan hidup kita pada Allah supaya Allah yang mengatur, Allah yang mengemudikan, Allah yang mengendalikan. Jangan kita lagi. Kalau kita lagi, kemungkinan masih bisa salah, masih bisa salah jalan, masih bisa tersesat. Apalagi kalau kita serahkan hidup kita pada dosa, tentu makin lama makin jauh pada Tuhan. Harusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menyerahkan kemudi itu pada Tuhan. Bila perlu kita mengemudikan hidup kita itu bersama dengan Tuhan, supaya kita menuju ke jalan yang benar. Jangan berpikir bahwa kita mampu mengemudikan ke arah yang benar, karena kita terbatas. Pandangan kita pun terbatas. Kalau kita mempersilahkan Tuhan untuk mendampingi kita dalam hidup ini, ikut mengarahkan hidup kita, kita akan dituntun pada jalan yang benar. Serahkan hidup kita artinya kita mempersilahkan Allah untuk ikut bersama-sama mengelola hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang dapat mempermuliakan Allah. Kita semua mampu untuk melakukan itu, karena Tuhanlah yang memampukan. Kita bisa menggunakan hidup kita untuk memuliakan Allah dengan melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan Paskah kali ini, khususnya dengan tema mati menjadi hidup, hal ini mengajak kita semua untuk makin meningkatkan
kualitas moral kita. Tidak lagi menjadi hamba dosa, sebaliknya menyerahkan kekuasaan hidup kita pada Tuhan, supaya Tuhan mengendalikan kita, dan makin hari hidup kita makin baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam perayaan Paskah ini, kami diingatkan melalui sebuah tema, mati menjadi hidup. Hidup yang lama kami sudah mati. Seharusnya kami tidak memberi tempat itu, dan kami menjadi ciptaan yang baru. Kami menjadi orang-orang yang hidup baru. Oleh sebab itu, pimpinlah kami semua. Berkatilah kami, berikan kemenangan, berikan pengertian bahwa kami perlu memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami, karena kami adalah milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu, Saya Mau Iring Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, persembahan kami sudah kami kumpulkan. Terimalah itu dan berkatilah. Berkatilah kami semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu pengutusan, Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosa
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam kebaktian-kebaktian yang akan datang. Amin.